Selamat bertemu kembali sahabat CMPS, pejuang-pejuang CPNS 2020 yang lagi mempersiapkan diri di dalam mengikuti tes seleksi kompetensi bidang. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan mencoba merefresh ingatan dan pemahaman teman-teman pejuang CPNS, khususnya untuk formasi guru kelas SD dan guru matematika SMP pada materi bangun datar. Jadi besar harapan Pak Surbakti, apa yang kami bagikan di dalam kesempatan kali ini dapat membantu persiapan teman-teman untuk dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menjadi yang terbaik di dalam tes seleksi kompetensi bidang yang akan segera digelar oleh panitia CPNS 2020. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita ke bentuk soal yang pertama. Keliling persegi panjang 56 cm. Bila luasnya 192 cm kuadrat, maka selisih panjang dengan lebarnya adalah, jadi yang ditanya adalah selisih antara panjang dan lebar. Jadi dari yang diketahui di dalam soal bahwa keliling sama dengan 56 cm. Itu berarti bahwa 2P ditambah 2L dari rumus keliling persegi panjang sama dengan 56. Jadi dari bentuk ini kita mendefinisikan ke dalam salah satu variabel. Misalnya Pak Surbakti mendefinisikan V ke dalam L, maka kita peroleh persamaan 2P sama dengan 56 dikurang 2L. Maka P sama dengan tentunya 56 kurang 2L dibagi 2 atau sama dengan 28 kurang L. Jadi persamaan yang terakhir ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian dari luas 192 cm kuadrat, di mana luas rumus luas dari persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, sehingga P kali L sama dengan 192. Karena tadi pada bentuk yang pertama kita mendefinisikan P ke dalam L, maka bentuk yang kedua juga kita definisikan P ke dalam L, maka P sama dengan tentunya 192 per L. Kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Tentunya dari persamaan 1 dan 2 dari persamaan 1 dan 2, pada persamaan 1 kita peroleh bahwa V sama dengan 28 kurang L. Jadi dari persamaan 1 dan 2 dengan memandang V sama dengan V, maka kita peroleh persamaan 28 kurang L sama dengan 192 per L. Kita kali silang, maka kita peroleh bahwa 28L 28L dikurang L kuadrat sama dengan 192. Jadi berubah bentuk menjadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi dari sini negatif L kuadrat tambah 28L kurang 192 sama dengan 0. Kita kali negatif untuk memperoleh bentuk yang ekivalen, maka L kuadrat kurang 28L tambah 192 sama dengan 0 Jadi berubah bentuk menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan variabel L. Tentunya kita faktorkan, maka faktor dari L kuadrat kurang 28L tambah 192 itu sama dengan L dikurang 12 dikali dengan L dikurang L dikurang 16 sama dengan 0 Jadi dikali sama dengan 192, dijumlah sama dengan negatif 28. Sehingga dari persamaan yang terakhir, maka kita peroleh akar-akarnya L sama dengan 12 dan L sama dengan 16. Jadi kalau kita perhatikan dari persamaan P sama dengan 28 kurang L, tentunya L yang memenuhi adalah L sama dengan 12 Karena untuk L sama dengan 12
Untuk L sama dengan 12, maka P sama dengan 28 kurang 12 atau P sama dengan 16 cm ya. Kenapa? Iya, karena selalu pastinya P lebih besar dari L. Jadi kalau kita pakai L sama dengan 16, 28 kurang 16 itu sama dengan 12. Jadi P lebih kecil dari L. Jadi L sama dengan 16 ini kita sebut tidak memenuhi, karena pada prinsipnya pada persegi panjang selalu lebih besar dari lebar. Iya, sehingga yang ditanya di dalam soal selisih panjang dengan lebar ya, maka selisih panjang dengan lebarnya ya, iya, yang ditanya di dalam soal tentunya adalah panjang dikurang lebar. Kita peroleh V sama dengan 16 ya, 16 dan L sama dengan 12. Tentunya 16 dikurang 12 sama dengan 4 cm. Jadi selisih panjang dan lebarnya adalah 4 cm. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Oke sahabat CMPS Pejuang CPNS 2020, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar, daerah yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Luas hamparan rumput tersebut adalah, iya, jadi opsinya 2400 meter kuadrat, 1900 meter kuadrat, 1400 meter kuadrat, dan 1200 meter kuadrat. Jadi kita perhatikan gambar. Tentunya untuk mendeskripsikan soal ini lebih jelas, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan identitas atau nama dari bangun datarnya. Kalau kita perhatikan, bangun datar yang diarsir adalah bangun datar trapesium siku-siku. Jadi kita berikan identitas. Kita misalkan trapesiumnya adalah trapesium ABCD ya. Trapesium ABCD. Ya, kemudian kalau kita perhatikan di dalam trapesium itu dipotong oleh persegi panjang yang panjangnya 25 dan lebar 20. Jadi kita beri identitas persegi panjangnya. Kita misalkan persegi panjang EFGH. Ya, EFGH. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas daerah yang diarsir yang hendak ditanami rumput itu sama dengan luas dari trapesium ABCD dikurang dengan luas persegi panjang EFGH. Dari rumus dasar luas trapesium itu sama dengan alas ditambah dengan bubung dikali tinggi dibagi dengan 2, atau setengah alas tambah bubung dikali dengan tinggi. Tentunya kalau kita perhatikan, yang menjadi masalah pada luas trapesium ini adalah panjang bubungnya. Sehingga untuk menghitung panjang bubung, kita harus melihat dari segitiga yang dibentuk di dalam trapesium tersebut. Kita membutuhkan garis pembantu, Pak Surbakti misalkan, iya, segitiga DCI. Sehingga dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa panjang AB tentunya sama dengan panjang DI. Sama dengan 40 meter. Ya, sehingga ketika kita mengetahui panjang alas segitiga CDI atau panjang IC, itu kita dapat menentukan panjang AD, bahwa AD kongruen dengan BI, di mana panjang BI itu sama dengan panjang garis BC dikurang dengan panjang garis IC pada segitiga CDI. Iya, jadi langkah pertama kita tentunya harus terlebih dahulu menghitung panjang ruas garis IC pada segitiga CDI. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka dapat kita simpulkan bahwa IC kuadrat itu sama dengan DC kuadrat ya,
DC kuadrat atau CD dikurang dengan DI kuadrat, atau ini sama dengan DC. DC tentunya sama dengan 50 ya. Ini 50 meter ini adalah panjang garis miring ya, garis miring pada segitiga CDI. Jadi 50 kuadrat dikurang dengan DI 40 kuadrat. Jadi 50 kuadrat sama dengan 2500 dikurang dengan 1600, atau IC kuadrat sama dengan 900. Tentunya panjang ruas garis IC sama dengan akar 900, atau IC sama dengan 30 meter. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa AD ini kongruen dengan BI ya, BI, di mana BI sama dengan BC dikurang dengan IC, atau sama dengan 75 dikurang 30, maka panjang AD sama dengan 45. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas daerah yang diarsir dapat kita simpulkan ya. Oke, maka luas yang diarsir tentunya sama dengan luas dari trapesium ABCD ya, dikurang dengan luas dari persegi panjang EFGH. Jadi kalau kita perhatikan bangunnya tadi, bahwa ABCD adalah bangun datar trapesium. Jadi luasnya sama dengan setengah alas ya. Setengah alas itu sama dengan BC ditambah dengan bubung sama dengan AD dikali dengan tinggi atau dikali dengan AB. Dikurang dengan luas dari persegi panjang EFGH, tentunya panjang kali lebar atau GH dikali dengan FG. Dari sini kita substitusi nilainya, jadi sama dengan setengah dikali BC, tentunya 75 ditambah AD 45 dikali dengan dikali dengan 40 dikurang dengan panjang 25 ya, GH 25 kali 2 dikali 20. Jadi kalau kita sederhanakan 75 tambah 45 sama dengan 120 ya. 120 dikali setengah sama dengan 60, 60 dikali 40 sama dengan 2000 2400 dikurang dengan 25 kali 20 atau sama dengan 500. 2400 dikurang 500 tentunya sama dengan 1900 meter kuadrat. Jadi luas hamparan rumput tersebut yang hendak ditanami rumput ya, luas tanah yang hendak ditanami rumput luasnya 1900 meter kuadrat. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Pada soal nomor 3, ayah akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 1 meter. Jika satu pohon memerlukan biaya 25.000, seluruh biaya penanaman pohon cemara adalah tentunya
kita terlebih dahulu harus menghitung keliling dari lingkaran, karena ayah akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 meter. Di sekeliling taman itu akan ditanami pohon cemara dengan jarak 1 meter. Tentunya langkah pertama kita adalah menghitung ya keliling dari lingkaran atau taman yang akan dibentuk oleh ayah. Jadi dari rumus keliling lingkaran bahwa keliling itu sama dengan keliling sama dengan 2 VR, atau dari jari-jari informasi jari-jari yang diberikan 35 meter, maka kelilingnya tentunya sama dengan 2 dikali V, itu sama dengan 22/7 dikali dengan 30, dikali dengan 35. Jadi 2 dikali 22 dikali 35 dibagi 7, ini sama dengan 220 meter ya. Jadi keliling taman yang akan dibuat ayah adalah 220 meter. Jadi banyak pohon cemara yang ditanam di sekeliling taman ya. Jadi banyak pohon cemara ya yang ditanam di sekeliling taman, tentunya itu sama dengan 220 ya dibagi dengan 1 dikali dengan 1. Artinya seperti ini ya, 220 meter dibagi dengan 1 ya, karena akan ditanam dengan jarak 1 meter ya, ditanam dengan jarak 1 meter, dan untuk setiap 1 meter ditanam 1 pohon cemara, sehingga dapat kita simpulkan sama dengan 220 dibagi 1 dikali dengan 1, atau sama dengan 220. Jadi biaya yang dibutuhkan ya, yang ditanya adalah seluruh biaya yang dibutuhkan. Jadi biaya yang dibutuhkan jadi biaya yang dibutuhkan tentunya sama dengan banyak pohon cemara yang ditanam dikali dengan biaya per 1 pohon cemara, atau 220 dikali dengan 25.000. 220 dibagi dengan 25.000 itu sama dengan 5.500.000. Jadi seluruh biaya penanaman pohon cemara tersebut yang dibutuhkan oleh ayah adalah sebesar 5.500.000 rupiah. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, kita lanjut soal yang keempat. Sebuah foto berukuran tinggi 30 cm dan lebar 20 cm ditempel pada sebuah karton. Sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bawah foto adalah jadi soalnya cukup jelas. Ada sebuah foto berukuran 30, tingginya 30 dan lebar 20, ditempel pada sebuah karton. Antara foto dan karton sebangun. Jadi supaya lebih jelas deskripsi dari soal, jadi kita misalkan kartonnya ya. Pak Surbakti gambar. Kita misalkan kartonnya adalah VQ RS dan akan ditempel foto ya. Kita misalkan foto tersebut bangunnya ya. Kita sebut fotonya berbentuk persegi panjang ABCD. Dari catatan soal, sebelah kiri foto ya, sebelah kiri foto, sebelah kanan foto, dan sebelah atas foto
ini berjarak 2 cm atau bersisa 2 cm ya. Sisa karton tersebut 2 cm. Iya. Yang ditanya adalah sisa karton ya, sisa karton pada bawah foto. Sisa karton pada bawah foto kita misalkan X. Ya, kita misalkan X, sehingga ya dengan menerapkan konsep kesebangunan ya, misalkan Pak Surbakti mengambil sisi AB pada foto, maka sisi AB pada foto per sisi PQ pada karton ya, AB per PQ itu tentunya sama dengan sisi AD pada foto per sisi VS pada karton. Sehingga kalau kita substitusi nilainya bahwa AB ya, AB merupakan lebar pada foto atau 20 per VQ. VQ merupakan lebar pada karton. Kalau kita perhatikan, AB sama dengan 20 ditambah sisa karton sebelah kiri dan kanan 2, tentunya panjang PQ adalah 24 cm. Ya, 20 per 24 sama dengan AD. AD merupakan tinggi dari foto, itu sama dengan 30. 30 per PS merupakan tinggi pada karton. Kalau kita perhatikan ya, sebelah atas bersisa 2, jadi 30 tambah 2 sama dengan 32. 32 ditambah sisi bawah yang ditanya di dalam soal ditambah X. Jadi kita peroleh persamaan 20 per 24 sama dengan 30 per 32 tambah X. Jadi kita sederhanakan dengan ya, 20 dengan 24 dapat kita buat sama-sama dibagi 4, tentunya ini sama dengan 5 per 6 ya. 5 per 6 sama dengan 30 per 32 tambah X. Kita kali silang, jadi kita peroleh bahwa 160 ya, 5 kali 32 ditambah 5X tentunya sama dengan 6 kali 30 100 ya, 180 atau 5X sama dengan 180 dikurang dengan ya 160 atau 5X sama dengan 20, maka kita peroleh X sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. Jadi sisa karton di bawah foto ya, sisa karton di bawah foto itu sepanjang 4 cm. Baik, kita masuk soal yang terakhir ya, soal yang kelima. Berdasarkan gambar di samping, ukuran sisi bujur sangkar ABCD adalah X tambah 2 satuan. Sedangkan tinggi segitiga ABE ialah 3X kurang 14 satuan. Jika luas daerah ABCD sama dengan luas daerah ABE, maka nilai X itu adalah iya. Jadi kalau kita perhatikan gambar ya, gambar ABCD merupakan bujur sangkar atau persegi. Jadi dari soal diberikan persamaan luas daerah ABCD atau luas persegi ABCD sama dengan luas daerah ABE atau luas segitiga ABE ya. Iya, jadi dapat kita tuliskan persamaan bahwa luas persegi ya, luas persegi atau bujur sangkar ABCD ini sama dengan luas segitiga ya, luas segitiga ABE. Ya. Dari rumus luas persegi bahwa luas persegi sama dengan sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Sisi dikali sisi atau sisi kuadrat, dalam hal ini dapat kita tuliskan bahwa pada persegi atau bujur sangkar ABCD ya, salah satu sisinya adalah AB ya, di mana AB ya
AB sama dengan AD ya, karena bujur sangkar sisi-sisinya selalu sama panjang, sehingga dapat kita tuliskan bahwa luas persegi ABCD itu sama dengan AB dikali AD atau sisi kuadrat sama dengan luas segitiga ABE, di mana pada segitiga ABE bahwa alas segitiga ABE merupakan panjang sisi dari persegi ABCD ya. Iya, jadi ini sama dengan setengah ya, luas segitiga setengah dikali alas itu sama dengan AB dikali dengan tinggi ya, dikali dengan tinggi itu sama dengan EF. Iya, sama dengan EF. Jadi setengah AB dikali EF, di mana AB kali AD itu sama dengan X tambah 2 dikali X tambah 2 sama dengan setengah dikali X tambah 2, karena alas segitiga ABE sama dengan sisi dari persegi ABCD dikali dengan EF merupakan tinggi segitiga ABE itu sama dengan 3X kurang 3X kurang 14. Jadi kalau kita sederhanakan ya, kita kalikan bahwa X tambah 2 dikali X tambah 2 itu sama dengan X kuadrat tambah 2X ya, ditambah 2X ditambah 4 sama dengan setengah dikali X dikali 3X, 3X kuadrat X kali min 14 kurang 14X 2 kali 3X tambah 6X kurang 20 kurang 28, atau X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan setengah dikali 3X kuadrat kurang ya min 14X tambah 6X sama dengan min 8X kurang 28, atau X kuadrat tambah 4X tambah 4 ya sama dengan setengah dikali 3X kuadrat, tentunya 3/2X kuadrat dikurang setengah kali min 8X kurang 4X setengah kali min 28 kurang 14 ya. Jadi berubah menjadi persamaan kuadrat. Kita sederhanakan dari persamaan X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 3/2X kuadrat kurang 4X kurang 14. Kita sederhanakan, maka hasilnya sama dengan setengah X kuadrat kurang setengah X kuadrat kurang 8X dikurang 18 sama dengan 0. Kita pindah semua ruas kiri ke ruas kanan. Ingat, pindah ruas tanda tanda berubah. Jadi dari persamaan setengah X kuadrat kurang 8X kurang 18, supaya mencari akar-akarnya atau menentukan nilai X lebih mudah, kita kali dengan 2 supaya hasilnya bilangan bulat. Jadi 2 dikali setengah X kuadrat kurang 8X kurang 18 itu sama dengan X kuadrat kurang 16X dikurang 36 sama dengan 0. X kuadrat kurang 16X kurang 36 tentunya kita faktorkan, faktornya X ditambah 2 dikali dengan X kurang X kurang 18 sama dengan 0. Maka X yang pertama kita peroleh sama dengan negatif X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 18. Ya, tentunya X sama dengan negatif 2 ini tidak memenuhi karena tidak ada panjang yang negatif. Jadi X yang memenuhi sama dengan 18. Jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Demikian tutorial pembahasan soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk bidang kemampuan kompetensi profesional, khususnya matematika untuk guru kelas SD dan matematika untuk
formasi guru SMP pada penerapan konsep-konsep bangun datar dan aplikasinya. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan dapat menambah referensi teman-teman pejuang CPNS 2020. Besar harapan kami tetap nantikan video-video selanjutnya. Jika kalian merasa tutorial ini bermanfaat, bantu channel Matematika Pak Surbakti supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share. Selamat belajar dan selamat berjuang. Salam sukses dari kami, channel Matematika Pak Surbakti. Sekian dan terima kasih.